jelasin sirkulateria sama core. Nah pertama, tadi kan pas pretest aku udah tanya kan arteri yang bisa dilapasi itu mana aja. Nah coba dari atas, sekalian kalian tunjukin di tempat kalian. Ini dari yang paling atas tuh apa namanya? Terus habis itu sekalian tunjukin. Karotis. Terus apa? Radialis sama ularis. Femoralis. Terus poplitea di mana? Ya, poplitea sini. Terus apa nih yang ini? Tibialis posterior di mana, sebelah mana? Ini. Iya benar, di sekitaran sini. Nanti kalian cari sendiri aja. Terus ada ini apa? Dorsalis pedis. Nah, dorsalis pedis itu ini agak tricky karena kalian semester 3 besok ada SL nyari arteri dorsalis pedis. Jadi itu sekitaran sini gitu loh. Merasa nggak di sini? Pokoknya di sini banget gitu ya. Makanya kalian cari sekitaran situ aja. Nggak usah ke bawah-bawah, itu udah terasa. Habis itu arteri brachialis kalian udah bisa nyari belum? Udah. Kalau brachialis itu kalau aku dulu diajarin katik itu kan vasakubiti ya. Vasakubiti habis itu kayak kamu geser satu jari ke medial. Nah itu kalian bakal langsung nemu arteri brachialis. Karena kalau misalnya osce itu banyak yang nggak nemu arteri brachialis gitu loh. Takutnya dapat penguji yang agak rese, terus kayak tahu kalian bohong gitu loh. Oke, nah ini buat arteri-arterinya. Jadi tuh kenapa dicari arteri yang bisa dipulsasi kayak gitu. Nah, jadi tuh gini, itu kan pertama buat TTV, buat tensi, habis itu buat denyut tadi itu kan bisa pakai ini. Kita kan ukur denyutnya gitu loh. Nah, tapi kalian udah ini belum asistensi biotim, kayak ada acidosis, respiratorik dan teman-temannya. Nah, itu kan sampel itu kan ada PaCO2, HCO3 dan ada pH-nya juga. Itu tuh di analisisnya itu tuh namanya itu dari sampel arteri. Nah, arteri itu ngambilnya dengan pokoknya itu pemeriksaannya itu namanya analisis gas darah. Nah, karena arteri itu kan maksudnya kayak di profunda banget gitu. Tapi itu ternyata ada arteri-arteri yang lebih perifer gitu loh. Nah, ini tuh lokasinya tuh lebih perifer, makanya kita bisa merasakan denyutnya. Nah, kalau misalnya analisis gas darah itu biasanya diambil tuh dari arteri radialis. Jadi kan kalau arteri radialis kan sini kan. Habis itu nanti kayak diterus sampai sini. Nah, itu nanti kayak diambil ditujuk gitu jarumnya, habis itu nanti kayak bisa keluar gitu. Terus ada paten ductus arteriosus sama paten foramen ovale. Jadi beda ya, ductus arteriosus dan foramen ovale. Nah, kenapa kalau paten tuh terus habis itu bermasalah? Emangnya kenapa? Nah, kan kalian di sirkulatornya udah diajarin belum kayak sirkulasi fetus sama sirkulasi setelah lahir tuh udah beda gitu. Beda kan? Nah, ini tuh kalau misalnya paten itu tuh berarti kan kayak jantungnya tuh tetap pada sirkulasi fetus padahal dia tuh udah lahir gitu loh. Nah, kalau misalnya ada paten-paten begini itu bisa yang namanya tuh shunting gitu loh. Jadi shunting tuh kayak darahnya tuh belok ke arah yang tidak sebenarnya gitu loh. Nah, itu tapi nanti aja di paten 3 enggak pusing. Terus ada tetralogy of nah, namanya aja tetra itu kan 4. Jadi itu kelainan bawaan, jadi kongenital. Nah, dia ini ada 4 kelainan dalam satu waktu. Ini ada pertama ada VSD atau ventricular septal defect. Jadi kan septum ventricle-nya tuh ada golongan gitu loh. Bayangkan kalau misalnya ventricle kiri, ventricle kanan itu kan yang dipompa tuh beda darah gitu loh. Ada yang satu kayak O2, satunya miskin O2. Nah, itu bayangkan kalau misalnya ada defect di situ berarti kan darahnya itu jadi nyampur gitu loh. Udah nyampur habis itu kemana-mana kayak gitu. Terus ada pulmonary valve stenosis. Jadi itu kalau stenosis, jadi kan kalau misalnya katup itu kan harusnya tuh kalau misalnya tikus pit itu kan gini ya. Tapi kalau misalnya ini kan pulmonary berarti kan valvanya tuh kayak semilunar gitu loh. Jadi stenosis itu maksudnya tuh kayak penyempitan gitu. Nah, jadi tuh darah yang masuk ke situ kan kayak apa ya, dialirkan tuh jadi susah, jadi dikit. Nah, tuh yang kedua harus ada dextro posisi aorta. Kan harusnya tuh di kiri kan, jantung narkanya tuh di kiri. Nah, jadi itu kayak dia tuh kayak ke kanan gitu loh. Nah, itu kalau udah dextro posisi itu pokoknya itu kondisi patologis sebenarnya. Terus ada right ventricular hypertrophy. Karena apa? Ya karena pertama karena VS2 itu
jantungnya tuh buat pompanya tuh kayak kebalik gitu loh. Terus lanjut, nah ini ada aneurisma. Jadi aneurisma itu kayak pembuluh darah, habis itu kayak jadi balon gitu loh. Nih, aneurisma tuh gini, pokoknya kalau kalian nemu pembuluh darah kayak balon nih, kayak gitu, itu namanya aneurisma. Ini penyebabnya tuh bisa kayak apa ya, banyak sih, cuma pasti karena perubahan integritas dari pembuluh darahnya. Nah itu bisa kena di mana aja. Kalau misalnya di otak itu kan banyak pembuluh darah dan itu kan lebih kecil gitu loh. Nah, itu bisa terjadi aneurisma juga. Nah kalau misalnya udah aneurisma itu kan arteri ya, sedangkan tekanan darah di arteri itu kan lebih gede daripada vena. Kalau misalnya ini udah rapuh, jadi balonnya tuh rapuh sebenarnya. Habis itu kena tekanan darah yang setinggi itu dari jantung, nah itu bisa pecah. Itu yang berbahaya. Makanya kalau misalnya udah ketemu aneurisma ini, biasanya tuh kayak dipermudah itu bakal kayak melakukan prosedur biar gimana caranya itu tuh nggak pecah gitu. Karena kalau misalnya udah pecah, ini perdarahannya bisa dibayangkan. Kalau misalnya perdarahannya di otak bisa jadi stroke. Kalau misalnya bayangkan ada aneurisma aorta, jadi aorta pembuluh darah segede itu pecah. Nah itu kan perdarahannya nanti gila-gilaan kan. Nah, makanya jangan sampai pecah. Nanti ada prosedur sendiri kayak dikasih kayak semacam coiling itu apa ya, kayak dikasih apa ya, kayak kawat gitu loh, kayak buat menjaga biar nggak sampai pecah. Terus ada venesis sama arterial disease. Jadi gini, ini kan gambarnya di kaki semua ya, karena emang biasanya itu di kaki. Jadi gini, kaki itu kan ada arteri, ada vena. Nah kalau vena itu kan aliran darahnya itu kan melawan gravitasi tuh, jadi dari bawah ke atas. Kalau arteri itu kan dari atas ke bawah. Nah gini, jadi yang pertama kalau venesis, misalnya di venanya itu tuh kayak apa misalnya terjadi sumbatan atau kayak penyempitan gitu, kayak kedesak sama otot-otot sekitarnya. Nah berarti kan darah yang di bawah nggak bisa ke atas, dia nggak bisa balik ke atas, berarti kan ketahan di bawah nih. Nah darah itu kan merah, makanya klinisnya itu biasanya kakinya tuh warnanya merah terang gitu, karena ya darahnya nggak bisa balik gitu loh, ketahan di bawah. Nah sedangkan kalau arteri dia kebalikannya. Kalau arteri itu kan aliran darahnya dari jantung ke seluruh tubuh, dari atas ke bawah. Nah misalnya dia dihambat nih, makanya darahnya kan nggak bisa sampai bawah kan. Nah makanya klinisnya dia kebalikannya, dia malah jadi pucat karena nggak ada darah yang bisa mencapai situ. Varises itu apa? Varises itu kan malah ibarat darah. Nah itu kalau ini varises itu kan biasanya itu jadi venanya itu ada superficial, terus habis itu ada media sama profunda. Nah kalau varises itu yang bisa kelihatan sampai kayak gitu-gitunya, ini biasanya tuh di vena superficial kalau nggak media. Sedangkan kalau ini tuh bisa sampai di vena yang profunda juga gitu loh. Kalau arteri ya arteri profunda juga sih. Nah terus ada cord, kita lanjut ke cord. Nah pertama ada myocardial infarction. Jadi infark itu maksudnya tuh jaringannya tuh udah mati. Nah kenapa kok mati? Jadi ini ada jantung. Jantung tuh kan punya pembuluh darah yang mengalirkan darah buat dia sendiri, namanya apa? Arteri koronaria. Arteri koronaria berarti kan dia tetap pembuluh darah gitu. Sedangkan ada kondisi C namanya itu aterosklerosis. Jadi ini ada blok-blok dari lemak gitu loh. Jadi awalnya cuma segini, terus lama-lama tuh jadi tambah banyak jadi segini gitu loh. Nah jadi lama-lama kan lumen pembuluh darahnya tuh menyempit gitu kan. Nah kalau misalnya lumen pembuluh darahnya sempit, darah yang lewat situ kan makin dikit gitu loh. Darahnya dikit, padahal kan kita butuh darah, butuh oksigen buat memompa darah ke seluruh tubuh gitu kan. Nah karena darahnya dikit, dia tuh jaringannya tuh bisa mati gitu loh. Nah makanya bisa jadi myocardial infarction ini atau jaringan itu mati. Kan kayaknya orang-orang bilangnya serangan jantung. Nah tapi ini buat eksternal aja. Jadi myocardial infarct itu ada namanya STEMI sama NSTEMI. Jadi kalian di visio udah diceritain ini nih. Ada EKG normal kayak gelombang PQRST kayak gitu. Oh belum. Pokoknya ini ada di PPT visio. Jadi ini EKG yang nggak normal sih. Itu ada gelombang PQRST, pokoknya segmen-segmen gitu. Nah, kalau STEMI itu namanya tuh ada ST elevasi. Jadi tuh ada segmen ST di EKG-nya itu tuh kayak mengalami elevasi gitu. Jadi naik, harusnya tuh dia tuh jajar gitu. Tapi itu naik.
ada juga yang nggak pakai elevasi dari segmen ST, namanya NSTEMI gitu. Terus ini buat namanya coronary angiography. Jadi kalau kalian ketemu angiografi itu maksudnya tuh kayak radiologi buat memetakan pembuluh darahnya gitu loh. Nah kalau dari angiografi ini kan buat jantung nih, namanya coronary kan. Nah itu bisa kelihatan, kalau dari angiografi itu bisa kelihatan nih oklusinya, ini kelihatan nggak? Jadi lumennya tuh awalnya kayak segini kan, habis itu tiba-tiba dia menyempit. Nah itu makanya dia bisa terjadi infeksinya tuh mungkin di sekitaran sini gitu loh, ada kan. Terus kalau angiografi ini juga bisa buat melihat aneurisma, terutama di otak itu sering banget dipakai buat memetakan kayak aneurisma otaknya itu di mana. Jadi itu nanti buat panduan ke dokter sarafnya itu coiling gitu loh, biar pembuluh darahnya itu nggak pecah. Terus ada PCI ini kalau orang-orang bilangnya ring jantung gitu loh. Jadi tuh konsepnya tuh kayak dimasukin kawat, habis itu kayak dikembangin gitu loh. Jadi nanti saya lumennya awalnya segini ya, karena tadi ada aterosklerosis. Nah nanti tuh si stennya itu kayak ringnya itu bisa buka lumennya gitu. Jadi lumennya itu lebih gede biar ya nggak infak lagi. Terus ini tadi udah ada paten foramen ovalus, tadi udah arterial septal defect sama ventricular septal defect. Berarti udah ya, tinggal kelihatannya. Berarti defectnya tuh ada di atrium atau ventrikelnya. Terus habis itu ada murmur atau bising jantung. Nah ini jenisnya tuh banyak kalau bising jantung itu, tapi kalau semester 2 kayaknya yang penting kalian tahu bising jantung gimana. Terus ada cardiac river pain. Nah kalau kok kalian nanti di blok klinis, kalian kan harus bisa membuat diagnosis banding gitu. Kalau misalnya ada pasien cuma bilang nyeri dada kiri, nah itu kemungkinannya tuh bisa, siapa tahu ini serangan jantung bisa, atau di dada kiri itu kan siapa tahu kayak ada apa ya di sana, mungkin di paru-parunya dia misalnya kayak ada efusi pleura tapi yang kiri, bisa jadi itu. Nah jadi kalau misalnya serangan jantung dia nih kas gitu, myocardial infarct tuh kayak nyerinya itu kas, jadi dada kiri tapi menjalar sampai tangan kiri, tapi itu di bawah gitu loh. Jadi yang lurusannya kelingking sama jari manis nih, namanya cardiac river pain nih. Jadi dia itu sejalan sama ganglia thoracalis T1 sampai T5 tuh, ini sangat keras. Udah selesai.